Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya dari kelompok 11 ingin membacakan materi dan judul analisis kebijakan pendidikan kejuruan dengan dosen pengampu Febrika Rahmat Basuki MPD dan dengan partner saya Rosalinda. Di analisis kebijakan pendidikan kejuruan, di sini kami membahas empat pembahasan. Yang pertama tentang kebijakan pendidikan kejuruan Voksin, yang kedua teori kebijakan pendidikan kejuruan atau Voksin, yang ketiga formulasi kebijakan, dan yang keempat implementasi. Langsung kita ke pembahasan yang pertama. Yang pertama, kebijakan pendidikan kejuruan. Pengertian secara menyeluruh atau umum dari voksinisasi adalah proses mengenal subjek-subjek praktis keduniaan kerja melalui kegiatan kunjungan industri, pemberian bimbingan kejuruan, dan pemberian pengajaran dan pelatihan terapan kepada masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Tidak digunakan istilah vaksinasi yang cukup makna kejuruanisasi, pengenalan subjek-subjek praktis keduniaan kerjaan, mencakup pengembangan kompetensi kejuruan, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, soft skill, keterampilan kerja, kemampuan teknis, karir kejuruan, sistem pengajian, sistem kerja, keselamatan kerja, peraturan, dan perundang-undangan ketenaga kerjaan sebagainya. Teori pendidikan kejuruan ini ada 4 teori yang saya ambil, yaitu dari Henker, Land, and Putman, yang kedua Topus, yang ketiga God and Harris, dan yang keempat Pavlova. Teori yang pertama, Henker, pendidikan kejuruan mendorong adanya perubahan demi perbaikan dalam upaya proaktif melakukan penyesuaian diri dengan perubahan dan mampu mengadopsi strategi jangka panjang. Yang kedua, Tompus. Pendidikan Voksin adalah pelatihan teknis dan atau pelatihan kembali di sekolah atau di kelas yang dapat supervisi atau pengawasan dan pengadilan oleh badan atau agen pendidikan lokal semacam dinas pendidikan. Yang ketiga, Good and Harris. Pendidikan Voksin adalah pendidikan untuk bekerja di mana seseorang mendapatkan pekerjaan yang menyenangkan atau cocok seperti harapan masyarakat pada umumnya. Yang keempat, Pavlova. Tradisi dari pendidikan kejuruan adalah menyiapkan siswa untuk sukses dalam karir dan pekerjaan. Jadi, pendidikan kejuruan sebagai pendidikan untuk dunia kerja adalah tradisinya pendidikan kejuruan itu sendiri. Formulasi kebijakan. Teori formulasi kebijakan. Menurut William N. Subarsono, proses tersebut yaitu pencarian masalah problem share, pendefinisian masalah problem information, spesifinikan masalah dan pengenalan masalah. Perumusan masalah diawali dengan adanya situasi masalah, yakni serangkaian situasi yang menimbulkan rasa ketidakpuasan dan terasa ada suatu yang salah. Kemudian para analisis terlibat dalam pencarian masalah. Selanjutnya lahir apa yang disebut meta masalah, yakni masalah yang belum tertata dengan rapi. Dari meta masalah, para analisis melakukan pendefinisian masalah dalam istilah yang paling umum dan mendasar,
Misalnya, menentukan apakah masalah yang termasuk dalam masalah sosial, politik, ekonomi, dan yang selanjutnya akan lahir masalah subjektif, berubah menjadi formal, yakni masalah yang telah dirumuskan secara signifikan dan jelas. Tahap formulasi. Proses formulasi kebijakan diawali dengan munculnya isu kebijakan. Isu kebijakan dapat berupa masalah dan/atau kebutuhan masyarakat dan/atau kebutuhan negara yang bersifat mendasar, menyampaikan lingkup cukupan yang besar dan memerlukan pengaturan pemerintahan. Dalam penentuan isu kebijakan tersebut juga harus dapat ditentukan apakah masalah yang diangkat merupakan masalah bersama dan tujuan bersama atau tidak. Sehingga kebijakan yang akan dicapai niatnya tidak hanya untuk kepentingan golongan tertentu saja, melakukan untuk banyak pihak. Implementasi. Pengertian implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintahan atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan, menurut Horin dan Thohir. Implementasi. Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula bentuk pemerintahan atau keputusan efektif yang penting atau badan peradilan lainnya. Keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasi. Terima kasih. Apabila banyak kekurangan dalam pembuatan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.